Welcome to the Baseface Network. Tahukah kalian, sampah gelas plastik berpotensi menjadi polutan dan menjadi ancaman kerusakan lingkungan. Setiap tahunnya, sampah plastik yang berakhir di lautan mencemari lingkungan laut, bertambah buruk bagi ekosistem dan manusia karena tidak dapat urai sempurna. Gak pengen kan lingkungan kita rusak karena sampah plastik terutama gelas dan botol. Tak dari itu, waktu mengatasi permasalahan gelas plastik, kakak memilih menggunakan tumbler. Pakai tumbler tanpa kedasan dari, Ika melakukan misi reduce dan reuse. Inovasi untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara teknologis maupun non-teknologis. Cara sederhananya, dengan melakukan pengurangan sampah dilakukan melalui prinsip 3R reduce, reuse, dan recycle, yaitu pengurangan sampah. Dalam mengatasi pencemaran air, diperlukan inovasi-inovasi yang dapat membantu mengurangi dampak buruk pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Reduce mengurangi. Pengurangan limbah air dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan air pada kegiatan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, dan mencuci kendaraan. Selain itu, penggunaan alat-alat yang hemat air juga dapat membantu mengurangi limbah air. Reuse menggunakan kembali. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dapat digunakan kembali untuk kegiatan yang tidak memerlukan air bersih, seperti menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Selain itu, air hujan juga dapat digunakan kembali dengan cara menampungnya pada wadah yang sesuai. Recycle, mendaur ulang. Air limbah dapat didaur ulang dengan cara mengolahnya menjadi air bersih kembali. Salah satu cara pengolahan air limbah adalah dengan menggunakan teknologi Construct Wetlands, Microbial Fuel Cells CUS, MEFEX, sebagai produksi herbisida glifosat dan aplikasi biosensor untuk toxicity warning pada limpasan persawahan. Teknologi ini merupakan infrastruktur ramah lingkungan yang mampu mereduksi residu herbisida glifosat, yang merupakan jenis pestisida pada sektor pertanian. Refuse menolak. Prinsip refuse bertujuan untuk menolak penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari air, seperti bahan kimia berbahaya dan plastik sekali pakai. Dengan menolak penggunaan bahan-bahan tersebut, maka dampak buruk pencemaran air dapat dikurangi. Repair, memperbaiki. Prinsip repair bertujuan untuk memperbaiki peralatan yang bocor atau rusak yang dapat menyebabkan limbah air. Dengan memperbaiki peralatan yang bocor atau rusak, maka limbah air dapat dikurangi. Dalam mengatasi pencemaran air yang banyak mengandung sampah, diperlukan inovasi-inovasi yang dapat membantu mengurangi dampak buruk pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan menolak penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari air, seperti bahan kimia berbahaya dan plastik sekali pakai. Dalam mendaur ulang air yang banyak mengandung bakteri,
dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain 1. Metode fisika kimia. Metode ini dilakukan dengan cara memisahkan air dari kotoran dan bahan organik lainnya, memisahkan air dari bahan kimia dan logam berat, memisahkan air dari bakteri dan virus, serta memisahkan air dari partikel-partikel kecil yang masih tersisa. 2. Metode biologi. Metode biologi menggunakan bakteri atau tumbuhan air untuk mengolah air limbah. Bakteri atau tumbuhan air ini digunakan untuk mengurai bahan organik yang terdapat dalam air limbah sehingga air limbah tersebut dapat digunakan kembali. Penerapan prinsip 3R dalam pengolahan air limbah memiliki beberapa manfaat. 1. Mengurangi dampak buruk pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Cara sederhana untuk melakukan inovasi pencemaran air dalam kegiatan sehari-hari. 1. Menghemat penggunaan air. Salah satu cara sederhana untuk melakukan inovasi pencemaran air adalah dengan menghemat penggunaan air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan shower yang hemat air, dan memperbaiki keran yang bocor. 2. Menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan seperti sabun dan deterjen yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya dapat membantu mengurangi pencemaran air. Selain itu, penggunaan produk ramah lingkungan juga dapat membantu mengurangi dampak buruk pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 3. Melakukan prinsip 3R ataupun 5R tadi. 5. Mengelola sampah dengan benar. Mengelola sampah dengan benar dapat membantu mengurangi pencemaran air. Sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari air dan mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu, mengelola sampah dengan benar dapat membantu mengurangi dampak buruk pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam melakukan inovasi pencemaran air, diperlukan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara teknologis maupun non-teknologis dengan menerapkan prinsip 5R. Dengan demikian, inovasi pencemaran air dapat membantu mengurangi dampak buruk pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Segera hentikan polusi, jangan bikin air sakit dan jangan pernah lupa bahwa siklus air dan siklus hidup adalah satu. Air bersih adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan air dan mengurangi pencemaran air. Audio Jungle.